Selanjutnya ada Doktif yang menjalani pemeriksaan atas kasus pencemaran yang dilaporkan Denis Karista. Gak cuma itu aja Besti, ia juga buka suara terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Andreas di Medan. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, polemik yang terjadi di dunia perskincarean sepertinya akan berkepanjangan. Terbaru Doktif telah menjalani pemeriksaan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Denis di Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Adapun dalam pemeriksaan tersebut, Doktif mengaku berhasil menjawab kurang lebih 18 pertanyaan dari pihak penyidik. Keterangan interview atas laporan dari Denis terkait dengan pasal 27A pencemaran nama baik. Kurang lebih ada 18, itu termasuk pokok perkaranya sekitar 8 lah. Dari pemeriksaan yang dijalani, Doktif mengatakan ada fakta baru yang terungkap di Besti, yakni pernyataan Doktif yang diunggah di media sosial dihapus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Merujuk pada penemuan fakta baru ini, Doktif mengaku tak mau ambil pusing. Ia justru memperingatkan Denis agar fokus dengan kasus yang melibatkan namanya di Polrestabes Medan. Adapun dalam kasus tersebut, Denis telah dinyatakan sebagai tersangka di Besti. Salah satu fakta adalah bahwa Denis bilang Doktif menghapus statement. Komentar Doktif itu adalah berita hoax yang Denis sampaikan. Jadi sebentar lagi juga Denis katanya akan sidang di Sumatera. Jadi sarannya Doktif, kamu fokus aja dengan kasus tersangkanya kamu ya di Medan. Wah, makin kesini makin melebar kemana-mana ya. Tak cukup sampai di situ saja Besti, perihal kabar yang mengatakan Doktif telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dr. Andreas Situngkir. Ternyata bukan hanya isapan jempol semata. Doktif sendiri membenarkan bahwa dirinya memang sudah dijadikan tersangka atas permasalahannya dengan Dr. Andreas. Bukan takut atau gentar, Doktif justru mengucapkan terima kasih atas status barunya tersebut. Kok bisa? Doktif memang tersangka ya, akhirnya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif ucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Meski kini statusnya sudah menjadi tersangka, hal itu justru membuat Doktif semakin ingin gencar membongkar kecurangan yang dilakukan para mafia skincare di belakang layar. Ia juga menegaskan bahwa Andreas Situngkir bukanlah dokter profesional. Semua pernyataan itu bukan hanya isapan jempol semata, karena menurut Doktif, jika benar ia memiliki gelar sebagai dokter, pasti tidak akan berani melakukan tindakan ilegal yang merugikan banyak orang. Di sini Doktif akan semakin giat membongkar bahwa begini ya guys. Doktif menjelaskan di situ kata-kata yang dia laporkan adalah fix bukan dokter, just Stephen. Kenapa Doktif katakan fix bukan dokter? Karena pada saat AS melakukan tindakan justifer, dia bukan seorang dokter. Ya, kalau seorang dokter tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti itu. Sementara terkait dirinya kini berstatus sebagai tersangka, Doktif mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan beberapa kejanggalan. Kira-kira kejanggalan seperti apa yang dicurigai Doktif? Pihak kepolisian Polrestabes Medan seharusnya tidak bisa meningkatkan status menjadi tersangka Doktif ini. Karena apa? Unsurnya itu jelas tidak memenuhi. Ya, perlu dicatat itu. Karena penemuan tersebut, pihak Doktif akhirnya melaporkan permasalahan ini ke Propam. Dan untuk semua permasalahan yang melibatkan dirinya belakangan ini, ia sudah menyerahkan semua ke pihak yang berwajib. Salah satu dugaannya supaya Doktif berhenti membongkar ini. Tapi yang jelas sekali lagi, AS itu adalah seorang justifer. Buktinya semua ada. Ya, jadi agak aneh dan sangat janggal. Karena itu Doktif melaporkan ke Propam ya, dan juga melaporkan ke Sarwasidik dengan kejanggalan-kejanggalan yang kita rasakan ini. Di sini Doktif mungkin nanti akan diserahkan ke penyidik saja, ya, karena Doktif tidak ingin ya
kejadian ini menjadikan ajang pantas untuk oknum-oknum tertentu. Semoga langkah membongkar kecurangan di dunia perskincarean berhasil. Jadi tahu mana yang benar, mana yang salah.